Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Jamasan TV yang berbahagia. Kali ini Jamasan TV sedang berada di daerah Rogoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, berziarah di makamnya Syekh Abdullah Al-Maghribi. Bagaimanakah kisah beliau selengkapnya? Simak terus channel Jamasan TV. Jangan lupa like, share, dan komen. Salam Sarkup, salam satu nisan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa hajati man hadara fi majlisina wa hajati ahlina wa hajati ahlina wa auladina wa dzurriyyatina wa jamaatina wal muslimina wal muslimat wal muslimina wa hajati umat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ikfi hajatina ya Allah, ikfi hajatina ya Allah, wa'fu anna wa'fir lana warhamna wa'fu anna wa'fir lana warhamna wa'fu anna wa'fir lana warhamna wa'fu anna wa'fir lana. Ya Allah, ya Allah, ikfi hajatina ya Allah, wa'fir lana warhamna wa'fu anna wa'fir. Allahumma barik lana fi amarina wa rizqina kama barakta ala sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Allahumma barik lana fi amarina wa rizqina kama barakta ala sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Allahumma barik lana fi amarina wa rizqina kama barakta ala sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Kalau punika kula panjenengan ziarah di makamipun Syekh Abdullah Al-Maghribi ataupun dengan julukan Ki Gedhe Rogoselo. Seperti yang kemarin kita ziarah di makam Bismo, di makam Wonobodro. Beliau termasuk bagian daripada rombongan 40 yang dikirim dari negeri Maghrib. Maghrib dulu masuk wilayah kekuasaan daripada dinasti Utsmani yang melanjutkan perintah yang pertama dari Sultan Muhammad Al-Fatih ataupun Sultan Mehmed ataupun sang penakluk Konstantin. Kemarin bahwa beliau-beliau ini sekitar ada 40 yang dipimpin oleh Syekh Ibrahim Asmorokondi ataupun Syekh Ibrahim Al-Asmat Khan ataupun
Di Jawanya beliau dengan julukan Pandito Ratu. Beliau membawai 40 pelayaran menuju dari India transit sampai ke Malaka dan melabuh di Jawa, yaitu di Semarang. Ini kaitannya dengan yang kemarin ya. Semarang menyebar ke arah timur dan ke arah barat, dan penduduk Jawa pada waktu itu sudah banyak ya. Dan ada kerajaan besar dua. Yang pertama adalah kerajaan Majapahit, dan yang kedua adalah kerajaan Pasundan ataupun Pajajaran. Itu penduduk sudah banyak. Orang Islam kalau menurut sejarah itu ya juga sudah ada nih, walaupun belum begitu banyak. Dan Islam banyak itu di puncaknya adalah pada zaman Demak. Ibarat politik, sudah saatnya bisa mendirikan sebuah kerajaan. Jadi di generasi awal Jamaluddin Husain, terus di Syekh Ibrahim Asmorokondi, itu Islam sudah ada, tapi belum kuat untuk mendirikan sebuah kerajaan. Alhamdulillah dengan rombongan yang kedua dengan 40 orang ini beliau ke pelosok-pelosok. Yang pertama, beliau ini mendidik. Setelah ada orang yang Islam ya, dididik secara zahir dan batin, secara olah kanuragan dididik juga. Yang kedua, ilmu agamanya juga dimatangkan agar supaya beliau turun ke bawah. Mengapa beliau ini mencari tempat-tempat yang tahun 2021 ini kula jenengan perjalanan dari rumah ke Bismo, perjalanan dari rumah ke Rogoselo, bahkan nanti ke Penatasangin, kok tempatnya sulit seperti itu. Di tahun 2021 jomane 500 tahun yang lalu nggih. Kaya ngopo nggih? Itu karena beliau memilih tempat-tempat seperti itu, istilahnya nggih godhog menuju konangan orang-orang. Nek wis do muncul, wis siap untuk dikirim sebagai pendakwah, turun. Dan beliau 40 itu menyebar, nggih, menyebar di tanah Jawa, yaitu di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Kemarin saya terangkan Jawa Barat tidak begitu banyak ya. Cuman saat zamannya itu diantaranya Syekh Kuro, Syekh Zatul Kahfi, itu sudah ada di daerah Jawa Barat. Di Jawa Timur ditempatkan di pusat kota wonten kemarin yang saya sebut di Trowulan adalah Syekh Jumadil Kubro yang julukannya sekarang itu adalah Syekh Jumadil Kubro. Itu untuk memberi informasi-informasi beliau-beliau yang mendidik. Jadi lebih banyak yang mendidik. Ini ibaratnya beliau itu sudah mempunyai apa istilah gambaran ya, untuk dakwah sebagai informan sing nang kota wonten. Kados ten Jawa Barat iki kayak informasi terusan dari Jawa Timurnya tepat di jantung kota yaitu di Trowulan. Dulu Majapahit itu di daerah Mojokerto, tepatnya di Trowulan. Itu ditempatkan di situ. Beliau untuk memberikan informasi karo Syekh Abdullah yang ada di Rogoselo, dengan Syekh Maulana Maghribi yang ada di Gunung Turgo, dengan Syekh Maulana Maghribi ataupun Syekh Ibrahim Asmorokondi yang di Tuban, menginformasikan kepada Syekh Ahmad dan Syekh Ibrahim yang ada di Bismo. Itu saling memberikan kontak ya, informasi ataupun pengertian ya, informasi kejadian-kejadian yang ada di kota pada waktu itu. Jadi makanya kula panjenengan ziarah itu yang paling utama ya. Kula panjenengan derek perintahipun daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dengan hadis musalsal yang diriwayatkan oleh guru kita sampai kepada Rasulullah ngendika zuru al kuburo
fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarah kuburlah kalian, karena dengan ziarah kubur kita akan mengingat tentang kehidupan akhirat. Alimo kaya ngopo, pangkato dhuwur kaya ngopo, sugih kaya ngopo, dia tetap akan kembali kepada pangkuan bumi ibu pertiwi, masuk ke dalam kubur. Yang kedua, kita mengikuti salafus sholihin, ulama-ulama pendahulu kita yang hebat-hebat seperti Imam Syafi'i. Ketika ada satu permasalahan, beliau walaupun gurunya sudah sedo, beliau tetap ziarah kepada gurunya, akhirnya mendapatkan madat, mendapatkan apa? Kebukanya futuh, termasuk Imam Ibnu Hanifah ataupun Imam Hanafi. Beliau ziarah kepada gurunya Syekh Ja'far Shadiq, buyut ataupun canggah daripada Rasulullah, karena Imam Abu Hanifah ini termasuk ngalap ilmu dari Syekh Ja'far Shadiq. Imam Ibnu Hambal tidak ketinggalan beliau ketika ada permasalahan ziarah. Makanya ziarah termasuk perilaku ataupun tindak lampah daripada para salafus sholihin. Dan yang tidak kalah penting justru kita adalah mengungkapkan terima kasih kita. Jadi ini kula panjenengan ziarah niku tawasul, jaluk berkah dan lain sebagainya itu nomor berikutnya nggih. Cumane kok ziarah Amit Sewu nggih, loro keris, loro apa? Akeh nggih. Wis nomor mbuh 100 pira nggih. Jika tengah-tengah 40 dina ora metu kaya kene ora rene. Mending kerja sing yang sering aku kondo nggih. Kerja sing yang sampe duwit akeh Pak, tuku sing naga sasra, naga sari, naga poman sakarep nggih. Jadi ra perlu napa tirakat Pak Juko Mas lempengan ngantuk darah ora ono kayak gini. Tapi yang paling utama adalah derek perintahipun Rasulullah, derek tindak lampai para salafus sholihin. Yang ketiga, bukti terima kasih kula panjenengan. Andaikan beliau-beliau ini tidak meninggalkan negerinya, teko nang kene anggere nang alas. Paham nggih? Nang alas, nang Maghribi, nang ngendi? Dinasti Utsmani nggih, nang kono wis nggon rame, nggon kepenak, ngaji kepenak. Tergugah diperintah oleh Allah nggih untuk dakwah. Beliau berangkat meninggalkan keluarga, meninggalkan yang dicintai. Kuwi demi apa? Dakwah. Makanya nek kula panjenengan ibaratnya wong Islam kondo urunan untuk memberikan hadiah kepada beliau-beliau ini. Aku sampean iso ngerti Islam, aku sampean iso ngerti ngaji. Guru mono imbal balik ya para Pak. Dengan beliau kesini, angger nang alas, kula panjenengan akhirnya simbah datuk kula panjenengan untuk Islam. Itu luar biasa. Ki urung bahas tentang syirik dan lain sebagainya. Dewe teko terima kasih tok wis sebagai wong Jawa nggih. Wong diapiki terima kasih niku adaptasine napa? Perilakunya wong Jawa. Cuma nek bahas syirik dan lain sebagainya. Kula andaikan kula jenengan kabeh do urunan wis dipersembahkan untuk beliau. Tanda terima kasih sebenarnya belum cukup wong ijolane karo kalimat la ilaha illallah, ngerti swarga neraka, ngerti halal haram, ngerti ngaji dan seterusnya. Cuma nek sampai ngerti napa? Islam yang paling utama. Ini makanya kula panjenengan itu peringkat sebagai nomor ketiga gitu. Di samping mau kula ulangi krono derek perintahipun Rasulullah, krono tindak lampai dening para salafus sholihin, yaitu terima kasih. Andekan nggih, andekan Bung Karno niku mboten Islam, kula jenengan ziarah mriku mboten salah. Terima kasih walaupun yang memerdekakan bukan Soekarno nggih, karena beliau istilah wani taruhan nyawa gelem macake proklamasi kula panjenengan teko mrono terima kasih Bung Karno, itu tidak ada salahnya. Kuwi sik merdekake negara lain. Beliau-beliau ini para Maghribi yang datang ora digaji, teko dengan sendirinya, pingin kula panjenengan sebagai anak turunya wong Jawa nggih ben ngerti
agama Islam, ben ngerti tentang halal haram, ben ngerti tentang haji. Ini sudah luar biasa. Makanya kula panjenengan ketika ziarah dimanapun, hatta guru ngaji kampung kula jenengan, itu sebagai tanda bukti terima kasih kula panjenengan nggih. Niku sing paling utama. Tanamkanlah itu kepada kanca bola panjenengan ketika ziarah sebangsa sing jiko sepengi dan sebagainya kuwi urung kelas yang dhewe nggih. Kudu kelas yang dhewe. Kula panjenengan cukup terima kasih kepada beliau-beliau yang meluangkan waktunya, tidak ada imbalan sama sekali ya. Anggere benang ini memang beliau itu mencari materi. Anggere ra nang pucuk gunung ono. Teko ring Jawa langsung ngembui bangsa putri-putri raja bae apa. Ini beliau mendidik. Jadi napa kok anggere nang daerah-daerah sini. Memang Pekalongan zaman dulu tidak semuanya laut. Ada yang mengatakan bahwa dulu adalah laut, itu tidak semua. Kalau memang semua, maka Syekh Maulana Maghribi yang ada di Stono itu tidak ada. Nyatanya Syekh Maulana Maghribi, Syekh Abdul Aziz Al-Maghribi, Syekh Abdul Rahman Al-Maghribi yang ada di Stono itu juga memberikan informasi ketika ada kapal datang, ada informasi. Ini sudah pakai strategi, pakai taktik cara ya. Ketika beliau dalam mendidik ini kok ono sing mengetahui keberadaan ini, beliau berdua ini yang ada di pantai utara ya, Syekh Abdul Rahman Al-Maghribi, Syekh Abdul Aziz Al-Maghribi memberikan informasi tentang kerajaan Mojopahit. Ada Syekh Jumadil Kubro yang di Trawulan. Ketika yang di Pajajaran ada Syekh Zatul Kafi, ada Syekh Kuro. Ini sangat penting. Ditiura beliau mendidik tok, ternyata moro-moro leguduk Pak Ono diserang dan lain sebagainya. Tapi beliau saling memberikan informasi di dalam loh berdakwah. Paham nggih? Niku mawon mangke dilanjutkan makamipun Mbah Supo, terus dilanjut di Syekh Makam Syekh Abdus Salam ya, di makam Syekh Abdus Salam Al-Maghribi ataupun dengan gelar Ki Gede Penatas Angin. Kalau di sini Syekh Abdullah yang bergelar dengan apa Ki Gede Rogo Selo gitu. Jadi ini sudah banyak penduduk pada waktu itu, santri-santri yang dididik oleh beliau-beliau ini. Dan kerajaan di Pasundan, di kerajaan di Majapahit ini penduduk sudah banyak. Jadi beliau tokoh ini dengan kondisi nopo cuman agama paling banyak di sini nopo dikuasai oleh Kapita yang Hindu, terusan nopo animisme nopo sing orang nganggo ateisme dan seterusnya, itu masih banyak seperti itu. Tapi di zaman Wali Songo ke bawah itu Islam sudah gemelar ya. Dengan bukti apa? Dengan bukti kerajaan yang populer adalah kerajaan Islam. Itu menunjukkan jadi ini Islam orang mungkin wong isi beberapa kelintir bisa mendirikan sebuah negara ataupun kerajaan. Berarti pada waktu itu Wali Songo itu Islam sudah lebih daripada 60%. Itu sebagai bukti ya. Kemudian Pak ditarik mana Mojopahit biyen jare mata uangnya sudah yang koin berupa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu juga sudah menunjukkan sudah mulai banyak. Sunan Ampel sendiri mendapatkan satu anugerah tanah yang diberi nama dengan Ampel Deto. Itu paling banyak memang di zaman Brawijaya kelima gitu. Kalau yang Brawijaya ke atas sana memang ya beberapa, Islam belum begitu banyak. Namun ya, sekap semangat. Maulaya sholli wa sallim daiman fi kulli huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah taqabbalallah.